Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Han Li dengan hati-hati memeriksa 3 jenis ramuan roh, dia menyerahkan botol langit ke boneka kera raksasa dan memerintahkannya untuk menyiraminya tepat waktu. Dia kemudian meninggalkan tempat itu dan kembali ke ruang rahasia untuk duduk bersila. Sekarang tidak ada masalah dengan bahan pemurnian dari Myriad Rotation Pill. Selama dia menunggu beberapa hari lagi, dia akan segera dapat mulai menyempurnakan. Sekarang dia lebih khawatir tentang pil Tao. Bahan utama dan tambahan hampir terkumpul, tetapi dia masih kehilangan 2 jenis ramuan roh, ginseng buatan surga dan rumput embun kental. Seperti yang dipikirkan Han Li, dia membalik tangannya untuk mengambil topeng aliansi Anika dan meletakkannya di wajahnya. Dengan kilatan cahaya biru, dia dengan terampil memeriksa tugas yang dikeluarkan sebelumnya. Namun, masih belum ada respon atas pembelian kedua jenis material spirit tersebut. Setelah sedikit ragu, dia melambaikan tangannya untuk membatalkan tugas sebelumnya, dan kemudian mengeluarkan kembali tugas tersebut. Namun, hadiah untuk tugas ini telah berlipat 3. Dia percaya bahwa dengan hadiah setinggi itu, selama dia menunggu beberapa hari lagi, akan ada pengembalian. Setelah melakukan ini, dia menyingkirkan topengnya dan mengeluarkan 2 alat sihir penyimpanan, yang diperoleh dari 2 kultivator Pulau Bulu Hijau. Setelah melepaskan indera ilahinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kultivator Laut Angin Hitam jauh lebih buruk daripada di luar. Pada dasarnya tidak ada apapun pada kedua orang yang menarik perhatiannya. Hanya ada beberapa senjata sihir biasa dan beberapa bahan biasa. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya sedikit dan membalik tangannya untuk mengeluarkan token Qian. Item ini ditemukan di alat sihir penyimpanan pria botak. Itu seukuran telapak tangan dan terbuat dari semacam giok roh Qian. Satu sisi diukir dengan pola burung roh Qian mirip Phoenix, dan sisi lainnya diukir dengan kata, bulu. Tampaknya itu semacam tanda Pulau Bulu Hijau, dia diam-diam menebak. Token ini sepertinya tidak memiliki informasi tentang pria botak itu, tetapi tidak sama dengan token identitas biasa. Ini agak aneh. Han Li memeriksa medali itu lebih lama sebelum menyimpannya. Lagi pula, dia tidak tertarik pada kekuatan asli wilayah Laut Blackwing, seperti Pulau Azure Feather. Karena itu, dia tidak ingin menghabiskan waktu mempelajari medali. Dia menutup matanya dan sedikit menyesuaikan pernapasannya sebelum mulai memahami tingkat ketiga dari kitab suci transformasi kata sejati. Sebenarnya, meskipun dia sudah menembus ke tahap lanjutan dari alam abadi sejati, dia tidak pernah benar-benar mulai berkultivasi tingkat ketiga dari kitab suci transformasi kata sejati karena tingkat ketiga jauh lebih penting daripada 2 tingkat pertama. Itu tidak jelas dan sulit untuk dipahami, dan dia masih belum sepenuhnya memahaminya sampai sekarang. Sekarang 3 bahan utama membutuhkan waktu untuk matang. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahaminya dengan benar. Seperti kata pepatah, kultivasi tidak mengenal waktu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Pintu ke kediaman Gua Han Li selalu tertutup, dan tidak pernah dibuka sekalipun selama bertahun-tahun. Pintu itu sudah lama tertutup debu. Tentu saja, selama periode waktu ini, tidak ada orang lain yang datang ke sini. Pada saat ini, Han Li sedang berdiri di suatu tempat di kebun obat di gua. Dia dengan hati-hati mengambil 3 buah roh emas dari pohon roh emas. Mereka adalah Myriad Will Fruits. Dia melihat buah roh emas di tangannya dan mengangguk puas. Setelah menyimpannya di gelang penyimpanannya, dia meninggalkan taman obat dan berjalan menuju ruang penyempurnaan pil. Saat dia melewati pertigaan jalan, langkah kaki Han Li berhenti saat dia melihat ke arah sebuah ruang rahasia. Disitulah Taois Xie berkultivasi dalam pengasingan. Sekitar 10 tahun yang lalu,
dia tiba-tiba meminta Han Li mengatur ruang rahasia untuknya, dan Han Li tentu saja tidak menolak. Namun, masih belum ada gerakan darinya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Han Li menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa boneka abadi ini menjadi semakin tak terduga, seolah-olah menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Namun, selama itu tidak merugikan dirinya, dia secara alami tidak dapat diganggu. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Dengan mengingat hal itu, Han Li memasuki ruang penyempurnaan pil dan duduk dengan menyilangkan kaki setelah mengaktifkan batasan di sekitarnya. Selama beberapa tahun terakhir ini, selain memasok klon Dewa Bumi, dia telah menggunakan sebagian besar cairan hijau untuk mematangkan buah roda segudang, bunga-bunga jatuh, dan akar teratai kristal darah. Hari ini, dia akhirnya mematangkan sekumpulan obat roh, yang dapat dibuat menjadi sekitar 30 porsi, dan dia dapat mulai mencoba untuk memperbaiki pil roda segudang. Setelah bermeditasi selama setengah hari, Han Li menenangkan dirinya sebelum membuka matanya. Dia melambaikan tangan untuk memanggil kuali pil perak, lalu mengayunkan lengan baju ke udara. Bola cahaya perak menyala, dan sosok humanoid api perak muncul sebelum mendarat di bawah kuali pil. Sosok humanoid itu duduk dengan kaki disilangkan sebelum membuat segel tangan dengan kedua tangannya. Api perak di sekitar tubuhnya segera berkembang sebelum membelah menjadi 9 api identik yang menyelimuti bagian bawah kuali pil secara merata. Han Li melambaikan tangan lagi, dan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roda segudang muncul di hadapannya, dibagi menjadi 30 bagian, dan diatur dengan rapi ke satu sisi. Dia telah memikirkan tentang metode penyempurnaan untuk Myriad Will Pills berkali-kali selama beberapa tahun terakhir, jadi dia secara alami sangat mengenalnya. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya biru ke dalam kuali pil, dan tutup kuali pil secara otomatis menjauh. Han Li mengeluarkan Myriad Will Fruit dan menjentikkan jarinya. Beberapa cahaya pedang biru muncul dan menebas buah roh, mengubahnya menjadi bubur emas. Dia sudah mengeluarkan inti buah emas dan meletakkannya di samping. Dia dengan hati-hati melemparkan bubur emas ke dalam kuali pil. Api perak menelan kuali pil, dan kuali pil dengan cepat menjadi sangat panas. Myriad Will Fruit dengan cepat meleleh dan berubah menjadi cairan emas. Han Li kemudian mengeluarkan bahan koloid putih dan melemparkannya ke dalam kuali pil. Pintu ke ruang penyempurnaan pil tetap tertutup selama 3 tahun penuh. Pada hari ini, pintu ruang penyempurnaan pil menyala dan tiba-tiba terbuka. Sesosok melintas, dan Han Li berjalan keluar. Matanya bersinar karena kegembiraan, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Dia mengangkat satu tangan dan membalik telapak tangannya. Ada kilatan cahaya keemasan di telapak tangannya, dan sebuah pil seukuran lengkeng muncul. Sekilas, pil ini berwarna emas muda. Namun, jika diamati dengan cermat, ada lapisan cahaya keemasan di permukaannya secara mengejutkan dibentuk oleh lingkaran pola emas muda yang sehalus sutra. Itu adalah pil Myriad Will. Pil sekecil itu memiliki puluhan ribu garis emas samar di permukaannya. Ini mungkin asal-usul nama Myriad Will Pil. Sebagai pil untuk dewa sejati untuk dikultivasikan, dia tidak hanya menghabiskan banyak usaha untuk bahannya, tetapi kerumitan proses pemurnian juga merupakan pil paling rumit yang telah dia sempurnakan sejauh ini. Meskipun pencapaiannya dalam alkimia tidak dangkal, dan dia memiliki berkah dari mantra Treasure Wheel yang dapat memperlambat waktu ribuan kali lipat, pada tahun pertama, dia hanya berhasil memurnikan setengah tungku dari 10 kumpulan bahan, yang mana hanya 5 pil. Namun, kegagalan tersebut juga memberinya banyak pengalaman, sehingga tingkat keberhasilannya terus meningkat. Pada akhirnya, dalam 3 tahun, dia berhasil memurnikan total 5,5 tungku dari 30 set bahan, total 55 pil.
Apalagi 30 set bahan untuk Myriad Will Peel, bahkan 10 set bahan hampir tidak mungkin dikumpulkan oleh seorang alkemis biasa dalam waktu singkat. Meskipun tingkat keberhasilan lebih dari 20% tampaknya tidak tinggi, jika Ping Yaozi hidup kembali dan mengetahui hal ini, dia mungkin akan sangat terkejut hingga rahangnya akan jatuh. Orang harus tahu bahwa meskipun itu hanya pil Myriad Will, jika dibawa ke dunia luar, orang-orang seperti Xiong San pasti akan berjuang untuk mendapatkannya. Bahkan jika seorang dewa sempurna yang terlambat memperoleh pil roda segudang, dia mungkin tidak akan mau menelannya segera. Dia akan menunggu sampai saat genting untuk membuka aperture immortalnya. Lagi pula, bahkan di seluruh benua surgawi glasial utara, mungkin hanya ada beberapa jenis pil yang dapat memajukan kultivasi seseorang ke tahap akhir dewa sejati. Bahkan kekuatan besar seperti Jalan Naga Obor mungkin tidak memiliki banyak. Kalau tidak akan ada begitu sedikit dewa emas. Namun, Han Li tidak mengalami masalah seperti ini. Seiring berjalannya waktu, dia akan dapat memurnikan lebih banyak, dan itu akan cukup untuk memenuhi konsumsinya yang berkelanjutan di masa depan selama proses kultivasi. Saat ini, Han Li sedang dalam suasana hati yang sangat baik, tapi itu bukan karena dia telah memurnikan banyak Myriad Will Pills. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa setelah 3 tahun, keterampilan alkimianya telah meningkat pesat, dan dia secara samar-samar mencapai kemacetan tertentu. Dia memiliki perasaan bahwa selama dia bekerja keras untuk melewati kemacetan ini, keterampilan alkimianya akan memasuki dunia yang berbeda. Han Li menarik napas dalam-dalam dan meletakkan pil di tangannya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia keluar dari ruangan. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kebun obat lagi. Dengan santai ia berjalan berkeliling, dan akhirnya berhenti di tempat di mana induk kacang itu ditanam. Di bawah instruksinya, boneka kera raksasa sesekali akan meneteskan cairan hijau ke dalamnya. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi biji induk masih belum menunjukkan tanda-tanda berkecambah. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak cemas. Dia berbalik dan datang ke kolam spiritual putih. Kolam spiritual ini berukuran sekitar 7 atau 8 meter, dan permukaannya diselimuti lapisan tipis kabut putih. Di dalam kolam spiritual, beberapa bunga teratai merah darah melayang di permukaan, dan jejak kabut merah darah bisa samar-samar terlihat melayang di sekitar benang sari bunga. Ada bau manis yang sangat kuat di udara. Di antara beberapa bunga teratai, ada yang sangat besar, sebesar wastafel, dan menimbulkan perasaan bangau di antara ayam. Yang lainnya jauh lebih kecil. Han Li mengalihkan pandangannya ke tanah hitam di bawah bunga teratai merah, tempat akar teratai besar yang setebal ember air tergeletak. Akar teratai panjangnya sekitar 10 kaki, dan ada lapisan cahaya merah tua yang memancar dari permukaannya. Selain itu sangat tembus pandang. Ada beberapa biji kecil yang tumbuh di akar teratai besar, tapi apakah itu ketebalan atau warnanya, jauh lebih rendah dari akar teratai besar. Warna abu-abu tua tiba-tiba muncul di akar teratai besar, seolah-olah telah diwarnai dengan tinta. Itu seukuran kepalan tangan, dan warnanya sangat gelap, membuatnya sangat mencolok. Akar teratai besar ini adalah akar teratai kristal darah yang telah dia menangkan di masa lalu. Itu digunakan sebagai akar teratai induk untuk terus bereproduksi dan menyediakan bahan utama untuk menyempurnakan pil roda segudang. Setelah bertahun-tahun infus cairan hijau terus-menerus, akar teratai ini setidaknya berumur 2 atau 300 ribu tahun. Semakin tinggi usia bahan utama, semakin besar kemungkinan akan berdampak pada tingkat keberhasilan dan kemanjuran pemurnian Myriad Will Peel. Namun, mata Han Li berpaling untuk melihat area abu-abu di permukaan akar teratai kristal darah. Tanda simbiotik ini juga telah mengalami beberapa perubahan selama bertahun-tahun. Tidak hanya penampilannya menjadi lebih besar, tetapi warnanya juga semakin dalam.
Sepertinya ada beberapa garis samar di atasnya, menyerupai urat daun. Selain itu, meski sangat lemah, dia masih bisa merasakan fluktuasi samar kekuatan hukum yang memancar darinya. Itu bukan kekuatan hukum waktu, tetapi kekuatan hukum lain yang tidak diketahui. Hati Han Li tergerak saat melihat ini. Dulu, sama sekali tidak ada gejolak kekuatan hukum pada tanda simbiotik ini. Perubahan hari ini seharusnya disebabkan oleh pengaruh cairan hijau itu. Han Li tinggal di kolam spiritual putih sebentar, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah kembali ke kamarnya, dia langsung tertidur. Dia telah menyempurnakan pil Myriad Will selama 3 tahun tanpa istirahat. Dia perlu berkonsentrasi dan tidak berani gegabah. Pada saat yang sama, dia harus menghitung waktu untuk mengaktifkan roda kebenaran dari waktu ke waktu. Bahkan dengan kultivasi dewa sejati tahap akhir dan kekuatan indera ilahinya, dia merasa sangat lelah. Sebelum memulai kultivasi berikutnya, perlu istirahat yang baik agar tubuh, pikiran, dan kekuatan spiritualnya berada pada kondisi puncaknya. Tidur ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. 3 hari kemudian, Han Li datang ke ruang rahasia dengan semangat tinggi. Dia duduk bersila dan memegang botol giok hijau di tangannya. Botolnya sedikit miring, dan pil emas pucat seukuran kelengkeng dicurahkan. Itu adalah pil Myriad Will. Han Li memegang pil itu dengan 2 jari putih. Setelah merenung sebentar, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Pil Myriad Will dengan cepat meleleh ke dalam perutnya dan berubah menjadi arus hangat yang kuat dan membara yang mengalir melalui 8 meridian tubuhnya yang luar biasa. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia merasa aliran energi hangat ini mengalir melalui meridiannya, mengalir lebih cepat dan lebih cepat melalui meridiannya, dan secara bertahap membentuk serangkaian pusaran hangat, menyebabkan meridiannya berdenyut dan membengkak karena rasa sakit. Setelah beberapa saat, alis Han Li berangsur-angsur mengendur, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Kekuatan obat dari Myriad Will Pil lebih besar dari yang dia duga. Dia dengan cepat menghela napas ringan dan menenangkan pikirannya. Dia diam-diam mengoperasikan kitab suci roda kebenaran dan mulai berkultivasi dengan rajin. Lapisan cahaya keemasan lembut muncul dan menyelimuti tubuhnya. Musim semi berlalu dan musim dingin datang. 4 musim berganti, dan tahun demi tahun berlalu. Debu di luar pintu rumah gua semakin menumpuk. Pada saat ini, hampir tidak mungkin untuk melihat ada pintu di dinding gunung. Lebih dari 500 tahun adalah periode waktu yang sangat lama bagi manusia. Selama periode ini, bahkan bisa terjadi pergantian dinasti dan migrasi ras. Tapi untuk kultivator, itu hanya masa singkat pengasingan. Pada hari ini, angin dan awan tiba-tiba berhembus di atas pulau. Awan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, dan busur petir menyambar dengan liar. Dalam radius 10.000 mil, ki spiritual langit dan bumi berjatuhan dengan keras, membentuk pusaran ki spiritual yang sangat besar yang berputar perlahan. Bola energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya terlihat dengan mata telanjang muncul di udara. Saat pusaran energi spiritual berputar, mereka berkumpul menuju pulau kecil. 100 mil jauhnya dari pulau tak bernama, ada pulau merah menyala di laut. Pulau ini sangat kecil, hanya sekitar 1 kilometer kelilingnya. Itu terdiri dari tumpukan karang merah cerah yang berkilau di bawah sinar matahari, terlihat sangat indah. Air laut di samping pulau karang melonjak dan monster-monster merah mengebor keluar dari air. Setan ini panjangnya lebih dari 100 kaki, dan kelihatannya seperti babi. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah yang berdiri seperti jarum baja. 2 taring seputih salju tumbuh dari sisi mulutnya, berkelap-kelip dengan cahaya metalik yang dingin. Yang lebih aneh lagi adalah binatang ini memiliki 6 kaki. Penampilan binatang ini agak aneh, dan bahkan sedikit menyeramkan. Namun, tubuhnya agak montok dan bulat seperti semangka.
Itu tidak memancarkan aura yang mendominasi, dan sebaliknya, itu terlihat agak lucu. Jika seorang kultivator yang akrab dengan laut angin hitam ada di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa ini adalah binatang iblis tingkat rendah yang biasa terlihat di laut angin hitam, babi lumba-lumba. Namun, aura yang dipancarkannya adalah aura seorang kultivator Nash Chainsaw. Tubuh bulat binatang itu tiba-tiba membengkak, dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat. Beberapa bola energi spiritual di udara segera turun dan menghilang ke dalam mulutnya. Lapisan cahaya merah muncul di tubuh Pig Dolphin, dan berkedip tak menentu. Fenomena besar di pulau yang jauh berlangsung sekitar 2 jam sebelum perlahan menghilang. Bola energi spiritual di udara juga menghilang. Lumba-lumba babi menutup mulutnya dan berhenti memancarkan kekuatan hisap. Lampu merah di tubuhnya tampak sedikit lebih terang dari sebelumnya. Lumba-lumba babi memandang ke arah pulau yang jauh, dan ia mengeluarkan beberapa tangisan seolah-olah itu belum cukup. Sudah lama tertanam di sini. Ratusan tahun yang lalu, seorang kultivator manusia yang sangat kuat datang ke pulau ini, dan binatang iblis terdekat dengan basis kultivasi yang mendalam semuanya bermigrasi. Namun, pada saat itu, perasaannya baru saja terbangun, dan masih sedikit bingung, sehingga tidak pergi. Setelah kultivator manusia itu tinggal di sini, dia tidak menyerang binatang iblis kecil di dekatnya. Sebaliknya, dia tinggal di pengasingan. Lumba-lumba babi telah menjalani kehidupan yang damai selama beberapa tahun terakhir, dan karena semua binatang iblis kuat lainnya telah bermigrasi, hidupnya sebenarnya cukup baik. Setelah itu, ia tanpa sadar membangunkan perasaannya, dan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, ia tetap tidak memilih untuk pergi. Adapun alasan mengapa ia bertahan, itu karena pusaran energi spiritual yang sangat besar akan muncul di pulau itu sesekali, dan itu sudah muncul 11 kali. Setiap kali, lumba-lumba babi akan menggunakan kemampuan bawaannya untuk menyerap beberapa bola energi spiritual yang terwujud, dan basis kultivasinya akan terus meningkat. Hanya dalam beberapa ratus tahun, itu telah tumbuh dari binatang tahap kondensasi ki kecil yang baru saja membangunkan perasaannya ke basis kultivasinya saat ini. Lumba-lumba babi memelototi pulau kecil itu beberapa kali lagi. Basis kultivasinya sudah dekat dengan puncak tahap Nash Chainsaw. Jika fenomena itu berlanjut lebih lama, mungkin sudah menembus ke tahap berikutnya. Sepertinya aku harus menunggu waktu berikutnya. Babi lumba-lumba berpikir sendiri sambil menjentikkan ekornya dan terjun kembali ke air. Di dalam gua, tubuh Han Li dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Titik-titik cahaya keemasan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan sudah ada 35 titik. Cahaya keemasan berkedip liar untuk beberapa saat, dan kemudian perlahan menghilang. Han Li membuka matanya, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Basis kultivasinya telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, dan hanya dalam 500 tahun, dia telah membuka 11 lubang abadi sekaligus. Jika orang luar mengetahui tentang kecepatan kultivasi semacam ini, mereka mungkin akan tercengang. Tetapi jika orang lain tahu bahwa dia menggunakan Myriad Will Pill seolah-olah itu adalah pil biasa, bahkan Dewa Emas akan sangat cemburu sehingga mereka akan memuntahkan darah. Sejujurnya, membuka 11 lubang abadi hanya dalam 500 tahun sudah di luar harapan Han Li. Menurut perkiraan awalnya, tidak mungkin mencapai tahap ini tanpa setidaknya 1000 tahun. Dia tidak berharap untuk melakukannya hanya dalam 500 tahun. Selain itu, ada hal lain yang tidak dia mengerti tentang pil ini, dan itu adalah masalah resistensi. Dia telah menggunakan Myriad Will Pill selama ini, tapi dia tidak mengembangkan resistensi apapun seperti pil lainnya. Dalam hal ini, dia secara alami menghabiskan banyak usaha untuk menemukan alasan di baliknya, tetapi setelah mencoba beberapa metode, dia tidak menemukan apapun.
Secara alami, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, itu bukan hal yang buruk, kalau tidak, dia akan sakit kepala. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Kemudian, wajahnya menunjukkan sedikit kontemplasi. Saat ini, dia telah membuka 35 lubang abadi, dan langkah selanjutnya adalah membuka lubang abadi ke-36 untuk menerobos ke alam Dewa Emas. Jika dia bisa berhasil, dia akan menjadi Dewa Emas. Meskipun perbedaan Dewa Emas dan Dewa Sejati hanya satu kata, perbedaan kekuatan dan statusnya seperti jurang surgawi. Sebaliknya, kesulitan menerobos begitu besar sehingga sebanding dengan kesengsaraan para kultivator kenaikan besar di alam roh. Untuk menembus kemacetan ini, selain membuka aperture abadi ke-36, hal yang paling menyusahkan adalah peluruhan terakhir dari 3 peluruhan surgawi, yang juga dikenal sebagai peluruhan bukaan. Omong-omong, Han Li tidak mengalami pembusukan sejak dia mulai berkultivasi, tapi dia tahu betapa kuatnya 3 peluruhan surgawi. Bahkan dengan kekuatan magisnya, dia tidak berani melakukan kecerobohan sedikit pun. Untuk melawan 3 peluruhan surgawi, cara paling praktis untuk menghadapinya adalah dengan benar-benar menguasai kekuatan hukum. Dia mengolah hukum waktu, yang merupakan salah satu dari 3 hukum tertinggi. Jika dia benar-benar bisa menguasainya, bahkan jika itu hanya sedikit, itu mungkin akan memiliki efek ajaib saat melawan 3 pembusukan surgawi dari alam Dewa Sejati. Tetapi selama bertahun-tahun, dia telah mencoba yang terbaik untuk berhasil, tetapi dia tidak bisa. Sekarang, harapan terbesarnya adalah bisa memperbaiki Pil Dao. Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Segera, dia datang ke area kebun obat. Itu adalah tanah spiritual yang gelap, dan udaranya memancarkan perasaan lembab dan dingin. Ada ginseng roh putih di tanah spiritual. Permukaannya sangat jernih, seolah-olah diukir dari batu giok putih. Itu terlihat sangat luar biasa. Benda ini adalah bahan yang hilang untuk Pil Dao, ginseng surgawi. Bertahun-tahun, kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil, dan dia mendapatkan bibit ginseng surgawi dari aliansi Anika dengan harga tinggi. Han Li memandang ginseng roh putih dengan sedikit kegembiraan di matanya dan mengangguk. Begitu dia mendapatkan bibit ginseng langit, dia segera membiarkan boneka kera raksasa itu mematangkannya dengan cairan hijau itu. Sekarang, tampaknya proses kultivasi cukup lancar. Usianya setidaknya 100.000 tahun, yang cukup untuk digunakan dalam alkimia. Sekarang, dia hanya kekurangan rumput embun kental, tetapi meskipun dia membelinya dengan harga tinggi, masih belum ada berita tentang itu. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Sekarang dia berada di Laut Angin Hitam, dia hanya bisa terus menunggu kabar dari aliansi Anika. Han Li menghela nafas pelan, kembali ke ruang rahasia, dan duduk bersila. Meskipun dia masih belum bisa menyempurnakan Pil Dao, dia tentu saja tidak ingin menunggu dengan sia-sia. Sebaliknya, ia mencoba menerobos lubang abadi ke-36 terakhir. Setidaknya, dia harus membuka sebagian besar dan mendorong kultivasinya ke puncak tahap Dewa Sejati. Dengan pemikiran ini, Han Li mengeluarkan Myriad Will Pill, memasukkannya ke mulutnya, dan menutup matanya untuk berkultivasi. Lautnya luas dan langitnya cerah. Laut sepertinya sudah seperti ini sejak zaman kuno, tidak pernah berubah. Berlalunya waktu memberi orang perasaan yang sangat samar. Dalam sekejap mata, 60 tahun telah berlalu. Di Pulau Karang 100 mil jauhnya, ombak laut bergulung, dan seekor binatang laut merah muncul. Itu adalah binatang babi, dan melihat ke arah pulau di kejauhan. Menurut pengalaman masa lalunya, pusaran air roh akan segera muncul. Pada tahun-tahun ini, binatang babi laut keluar setiap hari untuk memeriksa, takut kehilangan kesempatan. Namun,
Sudah hampir 10 tahun sejak diperkirakan akan muncul, dan pusaran air roh masih belum muncul. Tidak hanya itu, tidak ada pergerakan sama sekali di pulau itu. Fluktuasi energi roh yang kadang-kadang muncul dalam beberapa tahun terakhir juga tidak muncul. Binatang babi laut melihat ke pulau di kejauhan, dan matanya berangsur-angsur menjadi cemas. Kultivator manusia itu tidak mungkin sudah pergi, kan?